Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membacakan berita saja ya. Ini ada berita yang cukup rame, dilansir pada tanggal berapa ini? 18 Oktober 2025 tentang Prabowo, presiden kita ya, izinkan WNA pimpin BUMN. Kejaksaan dan KPK pastikan tetap bisa diusut jika terjerat hukum. Itu judul besarnya, diambil dari Hukum Online. Namun sebelumnya, selamat datang di Fikri Channel, channel tempat kita untuk belajar bersama, channel untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kita tanpa bermaksud menggurui, mengajari, apalagi menasehati kawan-kawan. Baik, akan saya bacakan tentang berita terkait dengan BUMN sekarang boleh dipimpin oleh WNA, oleh warga negara asing. Dengan judul Prabowo izinkan WNA pimpin BUMN, Kejaksaan dan KPK pastikan tetap bisa diusut jika terjerat hukum. Siapapun bisa dijerat sepanjang masalah tersebut mengakibatkan kerugian negara. Ini Aditya Fajar Indrawan, tanggal 18 Oktober 2025. Ya, mungkin saya bacain sekitar 3 menitan. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat pernyataan signifikan yang kini membolehkan warga negara asing, WNA atau ekspatriat untuk memimpin badan usaha milik negara atau BUMN. Pernyataan ini diungkapkannya dalam dialog dengan Chairman Forbes, Steve Forbes, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi tata kelola BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Tujuannya itu. Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami, ujar Prabowo seperti dilansir Antara. Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara dan mempersilahkan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN. Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Aduh, hati-hati nih kita nih. Kita harus meningkatkan kapasitas kualitas kita supaya bisa bersaing dengan warga negara asing yang diperbolehkan sekarang memimpin BUMN. Ya, kita siap-siap nih dengan kompetitor yang makin banyak. Mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, tambahnya, itu kata Bapak Prabowo. Secara hukum, perubahan ini mengimplikasikan adanya amandemen mendasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana pada undang-undang sebelumnya mewajibkan anggota direksi adalah warga negara Indonesia. Melalui amandemen tersebut, kini profesional non-WNI berpeluang menduduki posisi direksi di perusahaan plat merah. Kendati demikian, Danantara tetap memprioritaskan WNI dan diaspora. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah di bawah Danantara Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan return on asset atau ROA sini ya bacanya, BUMN yang dinilai masih rendah. Untuk diketahui, PT Garuda Indonesia Persero telah menunjuk 2 WNA sebagai direksinya, langsung ditunjuk. Keduanya adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kundufara dan Direktur Transformasi Nel Raymond Mills.
menunjukkan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB tanggal 15 Oktober 2025. Balagopal Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021-2025. Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai konsultan penerbangan di NM Aviation Limited pada tahun 2022 sampai 2025, 3 tahun ya. Dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavia Airlines pada 2024 sampai 2025. Cuma 1 tahun. Nah, gitu ya. Tetap ditindak. Nah, judul besarnya lagi. Kejaksaan Agung menyebut bahwa WNA yang menjadi petinggi di BUMN tetap bisa diusut oleh kejaksaan jika terjerat permasalahan hukum. Tetap bisa dijerat. Harusnya sih ya iya gitu. Kan memimpin perusahaan, apalagi milik negara. Termasuk korupsi. Kami menganut hukum positif selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia yang berlakunya hukum Indonesia. Artinya siapapun bisa dikenakan sepanjang itu dilakukan dan apalagi itu bisa mengakibatkan kerugian negara. Itu bisa, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung Anang Supriyatna di Jakarta Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Dia menyebut Kejagung pernah menangani WNA yang terjerat hukum, yakni pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit Slot Orbit 123 PT Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan Kemenhan tahun 2016 yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer Jampitmil. Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka adalah Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG. Gabor merupakan seorang warga negara Hungaria. Anang memastikan bahwa pengusutan kasus hukum yang menjerat WNA nantinya akan dilaksanakan secara profesional. Itu akan diproses oleh hukum dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, bagaimanapun penegakan hukum kita tidak serta-merta penegakan hukum akan secara profesional, hati-hati apalagi itu menyangkut kerugian negara, katanya. Hal senada juga diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya tetap bisa menindak ekspatriat atau WNA yang memimpin BUMN jika melakukan korupsi. Ini merupakan respon lembaga anti rasuah tentang adanya regulasi warga asing atau ekspatriat yang bisa menjadi pemimpin perusahaan plat merah tersebut. Kami akan melihat statusnya di organisasi tersebut terhadap pihak-pihak yang ditugaskan sebagai jajaran direksi. Apakah statusnya juga sebagai penyelenggara negara atau seperti apa? Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Gitu ya, berita tentang BUMN itu sekarang boleh dipimpin oleh warga negara asing. Jadi makin jelas bahwa kompetitor kita dari mana-mana sudah dibuka lebar, sehingga kita juga tetap harus meningkatkan kapasitas, kualitas yang harusnya bisa melebihi WNA. Karena sayang kalau BUMN ini dipimpin oleh warga negara asing. Tetapi itulah konsekuensinya kalau memang kita tidak ada atau belum menemukan SDM yang handal yang bisa dipercaya untuk mengelola BUMN. Mudah-mudahan
menjadikan semangat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan disampaikan atau ditulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.